Melihat hal itu, Master Istana Ketiga terkejut dan secara naluriah merentangkan tangannya ke depan dalam posisi bertahan. Ledakan. Saat pedang itu menebas, Master Istana Ketiga terkejut dan mundur lagi. Kali ini, Master Istana Ketiga mundur ratusan kaki sebelum berhenti. Meskipun tidak terluka, lengannya sedikit sakit dan terus-menerus gemetar. Dengan dua keahlian ini, kau tak layak menjadi kepala Istana Ketiga Kuil. Hari ini, aku akan mencopotmu dari jabatanmu sebagai kepala Istana Ketiga. Chen Ping mencibir. Kau pikir kau siapa? Kau ingin menyingkirkanku dari jabatanku sebagai kepala Istana Ketiga. Master Istana Ketiga meraung, dan aura di sekitar tubuhnya terus membengkak. Chen Ping tersenyum dingin, dan tubuhnya lenyap seketika. Kemudian, suara pedang menggelegar menggema di kehampaan, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebabkan kehampaan itu terdistorsi dan terbelah. Master Istana Ketiga menggertakkan giginya, tatapan tajam terpancar di matanya, lalu dia melompat dan menghilang di tempat, lalu meninju Chen Ping. Tidak peduli apapun, dia tidak boleh kalah dari Chen Ping hari ini. Kau harus tahu bahwa Pangeran Wu dan Tetua Agung sedang mengawasi. Jika aku kalah, aku khawatir Aula Dao Jahat akan mempertimbangkan kembali kerja sama kita. Dia bahkan tidak bisa menghadapi seorang kultivator kecil di alam abadi bumi. Aku khawatir Master Istana Ketiga tidak akan punya suara di depan bawahannya di masa depan. Ledakan, niat pedang dan angin tinju saling bertabrakan dengan dahsyat, dan seluruh kehampaan langsung meledak. Gelombang kekuatan mengerikan melesat ke segala arah bagaikan ombak. Semua orang buru-buru menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan, sementara Chen Ping dan Master Istana Ketiga sudah mulai bertarung. Keduanya bertarung begitu sengit hingga seluruh kekosongan mulai terbakar. Wajah para murid Aula Ketiga semakin muram. Bahkan penguasa Aula Ketiga pun tak mampu menghadapi Chen Ping. Sehingga mereka pun semakin tak berdaya. Tampaknya Chen Ping hanya berada di alam abadi duniawi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Semua orang bingung. Ketika Tuan Istana Keempat Lingqi melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajahnya, dan tatapan matanya pada Chen Ping menjadi jauh lebih lembut. Kekuatan Chen Ping tumbuh terlalu cepat, begitu cepatnya hingga membingungkan. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara ledakan keras, dan sosok Chen Ping dan Master Istana Ketiga terpisah, tetapi mereka langsung bertabrakan lagi. Pedang di tangan Chen Ping terus-menerus memancarkan cahaya pedang yang cemerlang. Master Istana Ketiga menghindar berulang kali dan tidak berani mengambil pedang dari tangan Chen Ping. Chen Ping semakin bersemangat seiring berjalannya pertarungan, merasa niat pedangnya semakin murni dan tajam dalam konfrontasi sengit ini. Setiap tabrakan dengan Master Istana Ketiga bagaikan mengukir sebuah karya seni yang tiada taraf, dan niat pedangnya merupakan pisau ukir yang paling halus. Pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin, dan niat pedang yang mengalir di pedang itu tampak bernyawa. Saatlah mengayunkannya, pedang itu menggambar jejak-jejak indah dan mematikan di kehampaan. Sosok Chen Ping bagaikan hantu, terus berkelap-kelip dan berubah dalam kehampaan, terkadang muncul di sisi kiri Master Aula Ketiga, mengayunkan tebasan horizontal tajaran.
Kadang-kadang muncul di sisi kanan dan menusuk lurus dengan gerakan yang rumit. Master Istana Ketiga semakin ketakutan seiring pertarungan berlangsung. Awalnya, ia mengira Chen Ping hanyalah seorang kultivator biasa di alam abadi bumi, dan meskipun ia memiliki beberapa keterampilan, La tidak akan mampu menandinginya. Namun, kenyataan menamparkan wajahnya. Niat pedang Chen Ping seakan tak berujung, setiap serangan dipenuhi kekuatan yang luar biasa, dan sudut-sudutnya sangat rumit, membuatnya mustahil baginya untuk bertahan. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Kepala Istana Ketiga diam-diam merasa ngeri. Dahinya dipenuhi keringat, yang mengalir di pipinya dan membasahi pakaiannya. Napasnya menjadi cepat, dan setiap kali dia memukul, dia merasa sedikit tidak berdaya. Dia melihat ekspresi santal Chen Ping dan merasakan ketidakberdayaan dalam hatinya. Orang-orang di lapangan pun ikut terkejut dengan sengitnya pertempuran itu. Mata Lingxi melebar, dipenuhi kejutan dan kekaguman. Awalnya, ia berpikir bahwa meskipun kekuatan Chen Ping telah berkembang pesat, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan para master seperti Master Istana Ketiga. Namun, sekarang tampaknya Chen Ping telah sepenuhnya memperoleh kemampuan untuk melawan Master Istana Ketiga, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk menekannya. Chen Ping, kamu hebat. Lingqi tak kuasa menahan diri untuk berteriak lirih, tangannya terkepal erat, kukunya memutih karena kekuatan itu. Dia terpesona oleh penampilan Chen Ping yang luar biasa, dan perasaannya terhadap Chen Ping pun semakin kuat. Pangeran Wu dan Tetua Agung memasang ekspresi muram. Mereka awalnya berpikir bahwa kepala Istana Ketiga dapat dengan mudah menghadapi Chen Ping, lalu bergabung dengan mereka untuk menghadapi para penjaga Istana Raja Ilahi. Akan tetapi, kini Master Istana Ketiga dipukul mundur selangkah demi selangkah oleh Chen Ping, yang membuat mereka merasa sangat terkejut dan gelisah. Kesempatan seperti apa yang didapatkan Chen Ping sehingga memungkinkannya berkembang begitu cepat? Sang Tetua Agung menyipitkan matanya dan berpikir dalam hati. La melihat niat pedang Chen Ping yang kuat, dan keserakahan melonjak di hatinya. Jika ia bisa mendapatkan kesempatan ini dari Chen Ping, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pangeran Wu menggertakkan giginya, matanya dipenuhi amarah dan keengganan. Sebagai pangeran istana Dao jahat, dia selalu bersikap angkuh dan berkuasa. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu menyebalkan. Dia menatap Chen Ping dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa jika ada kesempatan, dia akan membunuh Chen Ping dengan tangannya sendiri untuk meredakan kebencian di hatinya. Bawahan dari Master Istana Ketiga bahkan lebih ketakutan. Mereka semula mengira bahwa mengikuti Master Istana Ketiga ke Istana Raja Ilahi adalah kesepakatan pasti dan mereka bisa memperoleh banyak keuntungan. Akan tetapi, melihat Master Istana Ketiga dipukuli habis-habisan oleh Chen Ping, mereka mulai khawatir dengan nasib mereka sendiri. Chen Ping terlalu kuat. Apakah kita akan menderita juga? Seorang bawahan dari aula ketiga berkata dengan suara rendah, suaranya dipenuhi ketakutan. Ya, seharusnya aku tidak mengikuti Master Istana Ketiga. Sekarang aku tidak bisa pergi meskipun aku mau, sahut bawahan lain. Pertempuran terus berlanjut dan serangan Chen Ping semakin ganas.
Dia tiba-tiba melaju, menyerbu ke depan master istana ketiga, mengangkat tinggi pedang di tangannya, lalu menebasnya dengan ganas. Bayangan pedang besar terbang keluar dari pedang kehendak, menebas ke arah master istana ketiga dengan momentum menghancurkan dunia. Kepala istana ketiga terkejut, segera mundur dan membentuk segel dengan tangannya. Sebuah perisai pelindung muncul di hadapannya. Namun, pedang Chen Ping terlalu kuat, dan bayangan pedang itu bertabrakan dengan perisai pelindung dengan suara keras. Perisai pelindung itu hancur seketika, dan bayangan pedang itu terus menebas ke arah Master Aula ketiga. Master Aula ketiga tak mampu menghindar dan terserempet bayangan pedang. Luka dalam muncul di bahunya, dan darah mengucur deras. Master Aula ketiga menjerit kesakitan dan tubuhnya bergetar hebat. Tidak lebih dari itu. Chen Ping mencibir dan tidak memberi kesempatan kepada master istana ketiga untuk bernapas, melesat dan muncul kembali di belakang master istana ketiga, menusukkan pedang di tangannya ke punggung master istana ketiga. Master istana ketiga merasakan bahaya di belakangnya, jadi dia cepat-cepat menerjang ke depan dan menghindari tusukan itu. Akan tetapi, niat pedang Chen Ping bagaikan lintah di tumitnya, mengejarnya dengan ketat. Chen Ping memutar pergelangan tangarinya dan mengayunkan pedangnya, menyapu ke arah kaki master istana ketiga. Master istana ketiga menendangkan kakinya dan melompat ke atas, menghindari sapuan tersebut. Namun, niat pedang Chen Ping meninggalkan luka dangkal di betisnya. Penuh kebencian, master istana ketiga meraung marah, tahu bahwa dia tidak bisa lagi bersikap pasif seperti ini. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya mulai beredar liar, dan cahaya keemasan redup muncul di sekitar tubuhnya. Chen Ping, jangan harap kau bisa mengalahkanku. Master istana ketiga berteriak keras dan bergegas menuju Chen Ping. Tinjunya memancarkan cahaya keemasan dan menghantam Chen Ping dengan kekuatan dahsyat. Chen Ping sama sekali tidak takut, mengayunkan pedang di tangannya, dan aura pedang melesat keluar dari pedang, membentuk pusaran aura pedang, menuju ke arah master istana ketiga. Angin tinju dan pusaran niat pedang saling bertabrakan, menimbulkan ledakan dahsyat. Kekuatan dahsyat melesat ke segala arah, mengguncang batu-batu di tanah hingga hancur berkeping-keping dan merusak udara di kehampaan. Chen Ping dan master istana ketiga sama-sama terkejut dan mundur oleh kekuatan dahsyat ini. Namun, Chen Ping hanya mundur beberapa langkah saja sebelum ia dapat menstabilkan tubuhnya, sedangkan master istana ketiga mundur puluhan langkah, wajahnya makin pucat, dan luka-luka di sekujur tubuhnya terus berdarah akibat kekuatan tersebut. Tuan istana ketiga terluka, seru seseorang di lapangan. Chen Ping ini begitu kuat, bahkan master istana ketiga pun tidak sebanding dengannya, kata orang lainnya. Kepala istana ketiga mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, merasa malu sekaligus marah, melihat penampilan Chen Ping yang masih utuh, dan kecemburuan serta amarahnya memuncak. Chen Ping, aku harus membunuhmu hari ini. Master istana ketiga meraung, dan ia kembali menyerbu Chen Ping. Namun, gerakannya jelas melambat, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Saat bergegas mendekati Chen Ping,
Master istana ketiga tiba-tiba meraih lengannya dan mengeluarkan sebuah mangkuk hitam besar. Mangkuk ini tampak biasa saja, tetapi saat lepas dari pelukan Master istana ketiga, aura mengerikan tiba-tiba meledak. Itu adalah aura jahat, dan hanya dalam sekejap, Chen Ping terlempar mundur ratusan kaki oleh aura itu. Melihat bahwa Master istana ketiga benar-benar memiliki senjata sihir lain di tangannya, Master istana keempat Lingqi langsung mengerutkan kening. Mata Pangeran Wu sedikit menyipit saat dia bertanya, mengapa orang ini mengambil mangkuk pencuri jiwa yang kita berikan padanya? Jika dia tidak mengeluarkannya, dia akan kalah, kata Tetua Agung perlahan. Chen Ping berhenti dan menatap mangkuk besar di tangan Master Aula ketiga, lalu mengerutkan kening dan bertanya, sebagai Master Aula ketiga kuil, bagaimana mungkin Anda membawa benda sejahat itu? Kepala istana ketiga mendengus dingin. Kenapa kau peduli? Tunggu saja sampai mati. Setelah berkata demikian, Master istana ketiga melemparkannya, dan benda itu membesar tak terhingga dan menyelimuti Chen Ping. Aura mengerikan itu langsung menyelimuti Chen Ping di tempat, tidak memberinya ruang untuk bergerak. Melihat kejadian ini, semua orang mengira Chen Ping ditakdirkan mati. Bahkan Lingxi khawatir tentang Chen Ping. Chen Ping tersenyum pada mangkuk besar itu dan berkata, mangkuk pengemis yang pecah, kau ingin membunuhku. Setelah mengatakan ini, pedang di tangan Chen Ping menghilang, dan digantikan oleh pedang pembunuh naga. Saat ini, Chen Ping hanya menggunakan pedangnya untuk melawan Master Istana ketiga, dan Master Istana ketiga tidak mampu melakukannya. Sekarang setelah dia mengeluarkan senjata ajaibnya, Chen Ping langsung memanggil pedang pembunuh naga. Desir, pedang pembunuh naga itu menebas ke bawah. Menabrak, mangkuk besar itu langsung hancur oleh pedang Chen Ping. Dari dalam mangkuk yang pecah, terdengar tangisan menyedihkan, dan sejumlah besar jiwa mulai melarikan diri ke segala arah. Jangan biarkan jiwa-jiwa ini lolos. Melihat ini, Pangeran Wu berteriak keras. Sang Tetua Agung melambaikan tangannya, dan sebuah kantong kain tiba-tiba muncul. Daya hisap yang dahsyat menyedot semua jiwa yang lolos dari mangkuk besar ke dalam kantong kain. Chen Ping memperhatikan tetapi tidak menghentikan mereka, tidak tahu jiwa siapa yang memilikinya, jadi tidak perlu mengambil risiko untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Bagaimanapun, kekuatan Tetua Agung tampaknya jauh lebih kuat daripada Master Istana ketiga. Ketika kepala istana ketiga melihat mangkuk besarnya hancur, langsung murka. Ini adalah senjata ajaib yang diberikan kepadanya oleh istana jahat saat ia bekerja sama dengan istana jahat. Selain itu, senjata ajaib ini juga dapat mengumpulkan jiwa. Master istana ketiga dapat menggunakan jiwa-jiwa ini untuk ditukar dengan batu abadi dari istana jahat. Berhenti menonton, serang saja dia bersama-sama dan bunuh dia. Master istana ketiga tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan Chen Ping sendirian, jadi dia memerintahkan orang-orang dari istana ketiga untuk melawan Chen Ping bersama-sama. Mendengar hal ini, para pengikut aula ketiga hanya bisa pasrah dan terbang ke angkasa. Para pengawal suci istana Raja Suci, dengarkan perintahku serang. Melihat hal ini,
Tuan Istana keempat Lingxi segera memimpin para pengawal ilahi dari Istana Raja Ilahi dan terbang ke langit menuju sisi Chen Ping. Tidak mungkin dia hanya akan menyaksikan orang-orang dari tiga aula memukuli Chen Ping bersama-sama. Pangeran Wu dan Tetua Agung tidak bergerak. Saat ini, Tetua Agung sedang menatap pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping. Dia tahu ini pasti pedang yang sangat berharga. Pedang itu benar-benar bisa dengan mudah menghancurkan mangkuk pencuri jiwa dari aula Dao jahat berkeping-keping. Sungguh luar biasa. Pada saat itulah Sang Tetua Agung mendapat ide untuk mengambil pedang pembunuh naga itu untuk dirinya sendiri. Kau tahu, mangkuk pencabut jiwa juga merupakan senjata sihir terkenal di Istana Jalan Jahat. Jika bukan karena tujuan bekerja sama dengan Master Istana ketiga, mereka tidak akan memberinya benda berharga seperti itu. Namun, senjata ajaib yang terkenal di aula Jalan Jahat itu dihancurkan oleh Chen Ping bagaikan kaca. Bayangkan betapa mengerikannya pedang pembunuh naga milik Chen Ping. Tuan Istana ketiga, jika kau ingin melawan Istana Raja Ilahi, kau tidak punya cukup orang. Lingxi melangkah maju bersama para pengawal surgawi Istana Raja Ilahi, dan tiba-tiba aura mengerikan menyapu. Tentu saja, orang-orang di bawah penguasa Istana ketiga tidak sekuat para pengawal surgawi Istana Raja Dewa. Karena itulah ia ingin meminta bantuan Istana Jalan Jahat. Ledakan, Lingxi dan para penjaga dewa lainnya memancarkan aura yang mengerikan. Aura mengerikan ini langsung membuat pasukan penguasa Istana ketiga mundur ratusan kaki. Pemenangnya sudah jelas bahkan sebelum pertarungan dimulai. Pangeran Wu, Tetua Agung. Melihat hal itu, Master Istana ketiga berteriak kepada Pangeran Wu dan Tetua Agung. Tetua Agung itu melompat ringan dan tubuhnya langsung melayang ke udara. Hanya dengan satu lambaian tangannya, Chen Ping langsung terhempas. Di hadapan Tetua Agung ini, Chen Ping tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Meskipun dia dapat mengalahkan Master Istana ketiga, Chen Ping masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Tetua Agung Istana Jalan Jahat. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Lingxi bertanya dengan khawatir ketika dia melihat ini. Aku baik-baik saja. Mari kita lindungi Istana Raja Dewa dulu, kata Chen Ping. Lingxi mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah token di tangannya dan menghancurkannya. Cahaya keemasan yang cemerlang langsung meledak di kehampaan. Saat cahaya keemasan meledak, ribuan biksu keluar dari Istana Raja Dewa, termasuk pengawal dewa dan beberapa biksu kuil biasa. Pada saat yang sama, aliran aura juga mengalir dari tempat lain di sekitar Istana Raja Dewa. Jelaslah bahwa Lingxi telah meminta bala bantuan saat ini. Wajah kepala Istana ketiga berubah sangat buruk ketika melihat ini. Lah tidak menyangka Lingxi akan langsung menghancurkan pemanggilan dan membiarkan semua biksu dari kuil-kuil surga ke-8 datang untuk melindungi Istana Raja Dewa. Master Aula ketiga sedikit bingung, dan para biksu di aula ketiga juga sedikit bingung. Awalnya mereka berasal dari garis keturunan yang sama, tetapi sekarang, mereka saling membunuh. Tetapi pihak yang lain memiliki terlalu banyak orang, berkali-kali lipat lebih banyak dari mereka. Melihat orang-orang ini tiba-tiba muncul, Tetua Agung sedikit mengernyit, tetapi segera mencibir.
Akan lebih baik jika semua orang dari istana Raja Dewa datang, sehingga mereka bisa membunuh semua orang di istana Raja Dewa. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Master Istana Ketiga benar-benar bingung saat ini dan hanya bisa mengandalkan istana jahat. Dari segi kekuatan, dia tidak dapat mengalahkan Chen Ping. Dan dari segi jumlah, dia tidak dapat mengalahkan istana Raja Dewa. Jika mereka bisa meminta bantuan, mengapa kita tidak bisa? Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia melirik Pangeran Wu. Pangeran Wu mengangguk mengerti, lalu menggambar sebuah lingkaran di udara. Lingkaran itu berangsur-angsur menjadi padat, dan ada kristal roh yang bersinar di tengahnya. Chen Ping tahu bahwa ini adalah susunan teleportasi, dan pihak lain juga mulai meminta bantuan. Tak lama kemudian, aura mengerikan terpancar dari lingkaran itu. Tetua Agung, apakah Anda memiliki kuil cabang di surga ke-8? Master Istana Ketiga mengira bahwa Pangeran Wu sedang merekrut orang-orang dari cabang Istana Jalan Jahat.